Seorang lumpuh berdiri di belakang seseorang. Tidak bisakah kau mengatakan sesuatu? Lumpuh, seharusnya tidak keluar sendiri. Membuat masyarakat lebih kacau. Membuang kopiku. Kau menabrakku. Minta maaf sekarang. Masih ada kesempatan. Minta maaf pantatku. Kau membuang-buang waktuku. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Perlukah kutunjukkan pintunya? Tidak perlu. Aku sedang menunggu seseorang. Terima kasih. Dia tidak bisa bicara. Tuan Cheng, apa yang kau lakukan? Tuan Cheng, jadi itu gadis dari beberapa hari yang lalu. Shangli butuh bantuan? Itu dia. Shen Yiran, kau benar-benar di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Beraninya kau bertanya, ibu sakit karenamu. Bukankah kau sudah mendapatkan uangnya? Kenapa kau mencariku, kekasihmu? Membuat keluarga Li bangkrut, tidak ada uang tersisa. Jadi apa yang kau inginkan dariku sekarang? Mencari sumber uangmu berikutnya. Ibu sakit, dia ingin bertemu denganmu. Kau pikir aku ingin bertemu denganmu? Keluarga yang mencoba menjualku, aku tidak bisa kembali ke sana. Jangan cari aku lagi. Tidakkah kau punya hati nurani? Ibu membesarkanmu dengan susah payah. Dia sakit dan masih memikirkanmu, tapi kau hanya peduli dengan kebahagiaanmu sendiri. Sepertinya anak durhaka lainnya. Dunia semakin terpuruk. Aku telah membalas kebaikannya bertahun-tahun yang lalu. Ayah menjemputku. Dia tidak akan mau menghamburkan uang untukku. Bukankah itu wakil presiden Cheng? Sangat mudah. Ku dengar dia berurusan dengan keluarga Kia begitu dia kembali. Kurasa pekerjaan gadis ini tidak aman. Pekerjaannya aman. Bagaimana bisa sembarang orang masuk ke grup Shanghai? Apa maksudmu? Biar ku jelaskan. Wanita ini pembawa sial. Ibu? Jangan khawatir. Aku pasti akan membawa kakak pulang. Biarkan dia sendiri. Kau harus segera kembali. Polisi ada di sini. Apa yang terjadi? Polisi bilang kalau pacarmu, Tuan Lin, adalah penipu online. Bernama Lin Chu. Mereka telah menangkapnya. Mereka ingin kita di kantor polisi untuk mengkonfirmasi kerugiannya. Apa? Satpam. Apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau selalu mendapatkan begitu banyak cinta, dan aku tidak punya apa-apa? Ini tidak adil. Apa dia melakukan sesuatu padamu? Permisi, Tuan Cheng. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Terlalu lambat. Semuanya sudah dingin. Apa yang kau beli? Aku tidak pernah minum kopi semacam ini. Bawa pergi. Kau sangat ceroboh. Kau tidak becus melakukan apapun. Ada apa denganmu? Kau menumpahkan air ke sepatuku. Apakah aku telah menyinggungmu? Apa yang kau isyaratkan? Bersihkan sepatuku sekarang. Kenapa kau selalu menyasar aku? Menargetkan. Kalau begitu sebaiknya kau introspeksi diri. Kenapa kau begitu istimewa? Departemen kami belum pernah punya penerjun payung. Kau adalah yang pertama. Tapi kau belum melihat kemampuanku. Aku tidak perlu melihat seseorang yang menghabiskan sepanjang hari memikirkan merayu wakil presiden. Tidak mungkin punya keahlian nyata. Aku tidak. Kita hanya berteman. Tidak usah membuat alasan. Bersihkan sepatuku sekarang. Atau kau bisa mengadu ke wakil presiden Cheng. Jangan pergi ke Tuan Cheng. Dia sudah berusaha keras untukku. Kau sengaja melakukan ini. Aku tidak akan minta maaf. Pembersihan dilarang masuk. Ada apa di sini? Ramai sekali. Kakak Sisi, apa yang kau lakukan di sini? Kau rupanya. Bukankah Tuan Chang menyuruhmu pergi ke kantor koordinasi di lantai bawah? Apa yang kau lakukan di sini? Jangan bilang kau mencoba bertemu
kakakmu tersayang. Biar ku bilang. Aku sudah melihat banyak wanita sepertimu yang mencoba menempel pada Wakil Presiden Cheng. Hentikan mimpimu yang tidak realistis. Kakak Sisi, jangan marah padanya. Aku ada urusan. Jangan pergi terlalu jauh. Jangan khawatir kakak Sisi, aku tahu batasku. Kau mencoba merayu siapa? Dari semua orang. Kau memilih Wakil Presiden Cheng. Berhenti. Kau siapa? Aku peringatkan kau, urus saja The film urusanmu was sendiri. translated and Karyawan narrated Sanai by Group. M-Media. Terang-terangan menindas seseorang di toilet. Penindasan di tempat kerja. Kau dari departemen mana? Menakutiku? Kau dari departemen mana? Aku belum pernah mendengar ada departemen yang mempekerjakan orang cacat. Ayo. Kalian berdua tampak sangat dekat. Jangan bilang kau punya semacam hubungan gelap. Kau cacat sialan. Apa yang kau lihat? Sekretaris Liang, jangan bilang kau masih berpura-pura menjadi CEO. Meskipun CEO kami tetap rendah hati, dan tidak ada yang pernah melihatnya. Itu bukan seseorang sepertimu orang cacat yang bisa menyamar sebagai dirinya. Apa yang kau lakukan? Sekretaris Liang, kau datang di waktu yang tepat. Jantung ini, meniru Cheng Ye, masih di toilet perusahaan, memiliki hubungan yang tidak pantas. Ini Tuan Cheng. Apa yang baru saja kau katakan tentang Tuan Cheng? Bagaimana mungkin? Jeti, lalu aku hanya... Tuan Cheng, maaf aku tidak bermaksud begitu. Ini semua salahnya. Dia memanfaatkan kenal dengan Wakil Presiden Cheng. Tidak peduli siapapun, aku hanya mengingatkannya. Sekarang kau bisa memberitahuku. Kau dari departemen mana kan? Aku Jia Yi, dari koordinator kantor. Jia Yi. Nama itu terdengar familiar. Dia putri manajer Jia. Manajer Jia, bukankah kau sudah menggaruk banyak komisi selama bertahun-tahun? Sudah waktunya pensiun. Tuan Cheng, aku mohon. Aku bersedia mengundurkan diri. Tolong ampuni ayahku. Sekretaris Lian, bawa kami ke ruang tunggu untuk ganti baju. Terima kasih Tuan Cheng. Itu sudah tugasku. Kembali bekerja. Jika hal seperti ini terjadi lagi, langsung datang padaku. Baiklah. Apakah Tuan Cheng juga berpikir bahwa dia mirip Nona? Tuan muda kedua mengatakan hal yang sama. Ini pasti. Kenapa Tuan muda Cheng mengatur pekerjaan untuknya? Maafkan aku, Tuan Cheng. Bagaimana dia bisa memiliki tali 5 warna ini? Mungkinkah Nanan? Tapi dia jelas bisa bicara. Ini adalah formulir pendaftaran karyawan kami, Kakak. Kakak, aku baru di sini beberapa hari, tapi aku menyadari betapa kerasnya kau bekerja. Aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Kau, apa yang kau lakukan di sini lagi? Aku benar-benar datang untuk meminta maaf. Aku juga memesan pijat untuk malam ini, dan ingin mengundangmu untuk bersantai. Kau belum menemukan pembeli baru kan? Bagaimana kau bisa menganggapku seperti itu, Kakak? Tentang apa yang terjadi sebelumnya, aku hanya mendengarkan ibu. Aku bingung. Aku sudah pindah sekarang. Jika kau khawatir, kau bisa mengundang teman. Baiklah, mari kita bicara malam ini. Kalau begitu aku akan menunggumu malam ini. Aku baru saja melihat. Kak, dari mana? Ini berasal.
Petugas kebersihan menemukannya. Kemarin selain aku, hanya Shen Yiran yang masuk. Jadi tali ini milik Shen Yiran. Aku baru saja melihat Shen Nanking juga punya satu. Mungkinkah Nanan? Aku juga mempertimbangkan itu. Kalau begitu panggil dia dan tanyakan padanya, bukankah itu lebih mudah? Mereka saudara perempuan, pasti dia. Tenang, Kak, kita telah mencari Nanan selama 18 tahun. Aku tidak bisa tenang. justru karena kita telah mencari selama 18 tahun, kita tidak boleh panik. Kita harus benar-benar yakin sebelum bertindak. Kita juga tidak bisa membiarkannya. Harapan untuk menemukan keluarganya pupus. Baiklah. Kak, lalu apa saranmu? Minggu depan adalah pemeriksaan fisik perusahaan. Minta rumah sakit menyimpan sampel darah tambahan untuk tes paternitas. Baiklah. Sekretaris Yan, mengapa kau datang ke sini? Aku datang untuk melihat jumlah pasien yang diperiksa hari ini. The film was translated and narrated by M Media. Tidak masalah. Terima kasih atas kerja kerasmu. Yiran, apakah printernya terlalu jauh dari tempat kerjamu? Tidak. Inilah yang harus kulakukan. Tidak apa-apa. Aku akan meminta sekretarisku memindahkannya besok. Yiran, dulu kau memanggilku kakak. Kenapa kau tidak memanggilku begitu lagi? Tuan Cheng, ini perusahaannya. Ini tidak pantas. Panggil aku begitu sekali saja. Kak. Itu lebih baik. Gadis yang baik. Aku akan mengajakmu makan malam setelah bekerja. Portofolio. Tetap tenang. Kau punya dokumen dari rumah sakit. Hasil tes. 10% cocok. Bagaimana mungkin? Itu bukan dia. Siapa lagi kalau bukan dia? Bagaimana mungkin bukan? Begitu banyak. Kesamaan semuanya cocok. Kenapa aku masih belum bisa menemukannya? Kak. Untung aku mendengarkanmu. Jangan putus asa. Kakak ketiga akan kembali bulan depan. Lihat, kakak bisa membawa kakak. Ada apa? Aku akan melakukan sulap untukmu. Ayam panggang akan muncul di meja. Siapa yang mengajarimu itu? Aku mempelajarinya dari kakakku. Dia selalu punya banyak lelucon. Tidak yakin tentang kakak ketiga yang selalu melontarkan lelucon dingin. Pernah melihat serbet berubah menjadi ayam panggang. Jangan sedih. Apakah kau sengaja mencoba menghiburku? Ya, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi hidup selalu bergerak maju. Senang rasanya selalu gembira. Meskipun dia bukan Nanan. Mungkin ini takdir yang diatur oleh surga. Ayo.
Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kenapa kau membawaku ke sini? Untuk membeli pakaian, perusahaan akan mengadakan rapat tahunan segera. Ini terlihat terlalu mewah. Ini tidak cocok. Status karyawan junior. Itu dua, orang miskin yang tidak mampu membelinya tetapi masih ingin mencobanya. Jika kau memanggilku kakak, tentu saja aku tidak bisa berpakaian terlalu lusuh. Pelayan, saya ingin mencoba yang ini. Sungguh tidak perlu. Apakah kau yakin akan membeli? Pengerjaan gaun ini istimewa. Setiap kali dipakai ada kehausan. Jika kau mencobanya kau harus membelinya. Bukankah ini penjualan paksa? Orang miskin tidak tahu apa-apa. Gaun-gaun di toko kami, setiap gaunnya adalah karya buatan tangan yang unik. Jika semua orang datang untuk mencobanya, ini sangat tidak adil bagi pembeli. Gunakan saja bahasa isyarat. Moto toko ini adalah melayani siapa saja. Aku tidak salahkan. The Betul, film was juga pengertian. translated Pengaruh and merek kami narrated memang by sangat M besar. Media. Permisi, kami tidak akan melupakan kesulitan ini. Jangan sampai pintu menabrakmu saat keluar. Wanita muda ini memiliki lebih berpengetahuan luas. Panggil manajermu ke sini. Kau tahu manajer kita. Kalau berani telepon dia sendiri. Lupakan saja. Mari kita beli dari toko lain saja. Jangan khawatir. Dia hanya karyawan junior. Hanya milik keluarga Cheng saja. Beraninya dia menyalahgunakan kekuasaannya seperti ini. Seekor ayam panggang akan muncul di atas meja. Lain kali sebelum bicara omong kosong, setidaknya pakai uang untuk diri sendiri, memakai baju KW, dan masih mencoba menyamar jadi bos. Aku di toko pakaian di Gedung Singhe. Mungkinkah orang ini punya latar belakang kuat? Kita tidak bisa membiarkan mereka tinggal. Ada keributan apa ini? Manajer, dua orang ini membuat masalah. Tidak punya uang tapi numpang makan dan minum. Tidak becus menangani masalah kecil ini. Kenapa satpam belum datang? Kau tidak tahu. Mereka bahkan mencoba berpura-pura mengenalmu. Konyol sekali. Kita menjual pakaian kelas atas. Bukan sesuatu yang mampu kau beli. Keluar. Berhenti. Ini Sanai Group. Wakil Presiden Cheng, apa yang kau lakukan? Wakil Presiden Cheng, kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau akan datang? Aku akan mengatur seseorang untuk menyambutmu. Sambutan saat ini sudah cukup mengejutkan. Manajer Kongkan. Bolehkah saya bertanya apa? Untuk semua toko mereknya, apa saja persyaratannya? Pelanggan adalah raja. Perlakukan semua orang sama dan berikan layanan. Untuk mencapai ini, Cheng Corp bahkan menyediakan pelatihan bahasa isyarat rutin bagi karyawan. Dan hasilnya, ternyata seperti ini. Wakil Presiden Chang, jangan salahkan saya. Beginilah manajer mengajari kami. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Jelas-jelas kau yang sombong. Saya tidak. Saya minta maaf Wakil Presiden Cheng. Ini salahku karena lalai dalam manajemen. Yang mana yang ingin dicoba oleh teman wanitamu. Saya akan bantu secara pribadi. Tidak perlu mencoba, aku akan mengambil semuanya di lantai ini. Baiklah. Barangnya sudah dikemas Wakil Presiden Cheng. Di mana kami harus mengirimkannya? Apartemen Chengxi. Baiklah, aku akan mengaturnya segera. Aku lihat kau pandai mengemas. Kau harus tetap bekerja sebagai manajer toko. Biarkan orang lain menjadi manajer mal. Maafkan aku. Kau telah melihat sisi memalukan Cheng Corp lagi. Tidak masalah. Terima kasih telah membelaku. Ya. Kenapa? Kau meminta karyawan mal untuk belajar bahasa isyarat. Apa kau ingat? Aku bilang padamu. Aku juga punya adik perempuan. Dia juga tidak bisa bicara. Adiknya juga tidak bisa bicara. Mungkinkah? Tidak mungkin. Dia dan Presiden Cheng bersaudara. Tapi aku punya 3 kakak laki-laki. Dan kakak-kakakku. Semuanya memiliki nama keluarga yang sama dengan ayahku Qin. Apa yang kau lihat? Adikmu pasti sangat cantik juga. Perjamuan Sanai Group. Permisi. Kak? Sudah kubilang, gaun ini akan cocok untukmu. Terima kasih. Jus. Sebentar. Aku perlu mengurus sesuatu. Cukup realistis. Lagi pula, aku menyewa seniman tato terbaik. The film was translated and narrated by M Media. Selamat datang semuanya di Pesta Tahunan Sanai Group.
Saya Cheng Sangli. Suatu kehormatan untuk mewakili saudara laki-laki saya dalam menyambut Anda semua. Di sini saya menyatakan pesta resmi. Dimulai. Permisi, bolehkah saya? Tuan Cheng, Nanan. Ada apa, Nanam? Mereka bilang tanda lahirku. Seperti cakaran harimau. Mereka iri. Kakak kedua benar. Jelas-jelas seperti kupu-kupu. Tak ada yang punya. Nanan, bagaimana kau tahu nama kecilku? saat kau berumur 5 tahun, apakah kau tersesat? Siapa kau? Nama asliku Kim Yuan. Kakak kedua. Kau kakak kedua. Benarkah kau? Tapi, bagaimana kau tiba-tiba bisa bicara? Sebenarnya aku dan Shen Yiran sama-sama diadopsi oleh ibu. Dia menghabiskan banyak uang untuk menyembuhkan kebisuan kami. Berkonsultasi dengan banyak dokter. Selama waktu ini, aku perlahan mendapatkan kembali suaraku. Tapi dia tidak pernah membaik. Cerita yang menarik. Itu sebabnya ibu menyayangiku, tapi membenci dirinya. Aku jelas melihat mereka datang ke sini. Kemana mereka pergi? Kau mau kemana? Di depan sana adalah ruang tunggu VIP. Sudahlah. Aku pasti salah lihat. Kenapa kakak bisa berada di tempat yang sama dengan adik perempuan? Terima kasih untuk selama ini. Kakak, sekarang Nanan sudah kembali. Kapan aku harus membuat pengumuman? Bagaimana kalau kau kupromosikan jadi wakil presiden dulu? Tidak perlu. Kakak pertama, kakak kedua. Aku hanya senang telah menemukanmu. Aku belum memikirkan hal lain. Baiklah, pulanglah dulu. Mari kita reuni bertiga. Kita bertiga. Bukankah kakak ketiga di sini? Anak itu di luar negeri. Dia sedang mengejar komplotan lintas batas. Dia sekarang dokter lintas batas. Cukup mengesankan. Benarkah kakak ketiga seorang dokter? Kedengarannya tidak palsu. Tapi ada yang terasa aneh. Dia akan segera kembali. Benarkah kalau begitu kita bisa mengadakan reuni yang sesungguhnya? Kakak, kau terlalu hati-hati. Bagaimana mungkin ada tanda lahir kupu-kupu kedua? Aku bersikap adil. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Cheng, Anda di sini. Ini. Mari kita uji dengan milikku. Ya. Sisi, tahukah kau apa yang paling kusukai darimu? Jangan terlalu banyak bertanya. Tidak salah, Sisi. Jika kau menikah, jangan tinggalkan pekerjaanmu. Gajimu akan kunaikkan 3 kali lipat, agar kau tetap menjadi sekretarisku. Tuan Cheng, Anda bisa tenang. Sisi, bersenang-senanglah. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Baiklah. Yiran, Kau pergi kemana tadi, Kak? Yiran, aku baru saja akan memberitahumu tentang ini. Tahukah kau, aku baru saja. Kak. Kak. Ya, nggak nyangka. Nanking adalah adik perempuanku yang telah lama hilang. Sekretaris yang sepertinya ada sesuatu yang mencarimu. Baiklah, kalau begitu kalian bicara saja. Aku akan pergi melihat-lihat. Kakak aku juga. Aku baru tahu saat ibu sakit dan dirawat di rumah sakit. Ternyata aku juga diadopsi. Sekarang aku telah menemukan
Keluargaku yang sebenarnya, kau tidak akan ikut campur kan? Tentu saja tidak. Kakakku menemukan adiknya. Aku senang untuknya. Jetty sekarang. Dia telah menemukan saudara perempuan kandungnya. Bisakah kau tidak memanggilnya kakak lagi? Baiklah. Halo Dr. Qian. Sampel darah yang kuberikan terakhir kali. Bisakah Anda melakukan tes DNA? Kakak. Lihat. Benar-benar Nanan. Kakak. Kenapa kau tidak senang? Tidak. Bagaimana dengan promosinya? Tidak terburu-buru. Shen Yiran, Tuan Cheng, ada apa? ini salahku. Apakah baju Nan Nam sudah sampai? Mereka masih di kantormu. Ganti baju di kantorku. Ini akan memengaruhi pekerjaan. Baiklah, Betul, kau tahu tentang Nanking kan? Kau tahu tentang itu kan? aku tahu. Aku senang dia menemukan keluarganya yang sebenarnya. Kita akan mengadakan pesta penyambutan untuknya. Akhir pekan ini, datanglah bersama. Kenapa kau terkejut? Tapi dia baru saja memperingatkanku untuk menjauh dari kakaknya. Bagaimanapun itu tetap keluargamu. Ayo ikut. Kau akan mendapat undangan. Kak, kapan kau membelikan Nanan gaun baru? Tuan Cheng, terima kasih atas bajunya. Sama-sama. Kalau begitu aku pergi dulu. Selamat tinggal. Nona Shen, tunggu sebentar. Terima kasih. Apa kau juga berpikir? Dia lebih mirip ibuku. Saat dia masih muda. Sudah dengar, pendatang baru Shen Nanjing sebenarnya adalah Nona tertua Shanghai. Katanya dia hilang selama lebih dari 10 tahun sebelum ditemukan. Nasib orang memang berbeda-beda. Kenapa tidak terjadi padaku? Wajar kalau itu tak terjadi pada kita. Aku khawatir beberapa orang bahkan lebih iri daripada kita. Maaf Nona, saya tidak bermaksud menjelek-jelekan Anda. Tolong jangan pecat saya. Ini adalah keputusan pertama manajer Shen. Lu Qingzhen. Bagaimana bisa diubah begitu mudah? Kau sebaiknya pergi saja. Jangan salahkan saya, ini semua salah Shen Yiran. Dia yang memecah belah kita. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Kau tahu, aku bukan orang seperti itu. Tidak sebelumnya. Sekarang, sulit dikatakan. Mungkinkah karena iri, sehingga dia menyebarkan rumor? Kukatakan sekali lagi. Pergi sekarang. Kenapa dia ada di sini? Beraninya dia datang ke sini. Tidak boleh ada yang salah hari ini. Sepertinya dia tidak mau mengambil jalan keluar yang mudah. Dia harus mengambil jalan yang sulit. Dimengerti? Nona Shen, Tuan kedua mengundang Anda ke ruang tunggu untuk mengobrol. The film Lawat was sini. translated and narrated by M Media.
Apa yang ingin kau lakukan? Aku yang seharusnya bertanya padamu. Sudah kubilang untuk menjauh dariku. Kenapa kau tidak mau mendengarkan? Aku di sini hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Apa kau pikir aku bodoh? Siapa itu? Nona sulung sedang beristirahat di dalam. Nanan, ini kakak kedua. Bekap mulutnya. Kakak kedua, ada apa? Temanku sedang berganti pakaian. Aku ingin bertanya, apakah kau sudah melihat Hiran? Shen Yiran. Dia juga ada di sini. Kakak sulung mengundangnya. Satpam bilang dia masuk. Tapi, aku tidak bisa menghubunginya. Mungkin dia tersesat. Rumah kita cukup besar. Aku akan mencarinya setelah temanku selesai berganti pakaian. Halo, rencana B sudah siap. Jemput dia. Adikku tersayang, pesta ini tidak terlalu cocok untukmu. Aku akan mencarikanmu tempat lain untuk menginap. Bagaimana? Apa yang kau lakukan? Bahumu. Kenapa? Memiliki tanda lahir yang sama denganku. Kau pintar kan? Kau bahkan tidak bisa menebak ini. Kau mau kemana? Mau kuantar? Kau tak perlu menulis. Aku bisa mengerti bahasa isyarat. Aku punya adik perempuan seusiamu. Aku ingin tahu apakah kau bisa menjadi adikku. Baik. Yiran, aku baru saja akan memberitahumu. Tahukah kau, barusan? Kak. Ini. Di mana ini? Bagaimana? Terkejut. Jangan melawan. Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Apa kau pikir aku tidak punya alasan untuk membencimu? Kenapa aku harus membantu Shen Nanking menargetkanmu? Aku telah berada di sisi Jiao Cheng selama 7 tahun. Aku satu-satunya wanita di The film was sisinya. translated and Aku narrated tidak akan by membiarkan N wanita Media. lain berada di dekatnya. Bahkan bukan saudara perempuan kandung. Kau kemarilah. Biarkan saja dia hidup. Jangan biarkan dia nyaman. Aku menyatakan, putri sulung keluarga Cheng telah pulang. Mari kita makan kue. Jangan salahkan aku juga. Yang satu ambil uangnya, yang satu menanggung bencana untuk orang lain.
Laki dan Tuan Chen ketiga. Kakak ketiga. Kenapa kau pulang terlambat? Ayo, dan lihat Nanan. Kakak ketiga. Hadiah. Terima kasih kakak ketiga. Senang kau menyukainya. Kenapa kau tidak bersemangat sama sekali? Nanan sudah kembali. Apa kau tidak senang? Senang. Biarkan saja dia. Dia selalu saja pemarah. Cuma, sekarang, aku ingin bertemu ibu. Silakan, ini waktu yang tepat bagi Nana untuk bertemu dengannya juga. Ayo pergi bersama. Tidak, bagaimana aku bisa lupa? Ada juga urusan ibu kandung. Maafkan aku. Apa aku membuatmu takut? Aku takut membuatmu takut. Jadi aku tidak memberitahumu. Ibu sudah meninggal. Kapan? Untung dia sudah mati. Orang mati lebih mudah ditipu daripada orang hidup. Begitu saja. Ibu masih memikirkanmu saat dia meninggal. Ini semua salahku. Seandainya aku menemukanmu lebih cepat, akan lebih baik. Jangan bicara yang aneh-aneh. Bagaimana kau bisa menyalahkan dirimu sendiri? The film was translated and narrated by M Kakak sulung. Media. Kenapa kau tidak meletakkan ibu kembali dengan benar setelah menyeka tubuhnya? Ibu, jangan khawatir, akan kurus. Kak, aku terlalu lelah hari ini. Aku ingin kembali dan istirahat. Baiklah, kau pergi saja. Kakak ketiga. Ada apa denganmu? Biasanya aku membiarkannya, tapi Nanan kembali, dan kau masih cemberut. Ini adalah identifikasi yang dilakukan oleh ahli jejak yang kukerjakan. Melalui perbandingan tulang, Nanan ini hanya memiliki 10% kemungkinan menjadi saudara perempuan kita. Apakah pakar identifikasi ini dapat diandalkan? Di bidang investigasi kriminal, seorang ahli dengan lebih dari 40 tahun. Bagaimana menurutmu? Ini adalah diagram deduksi wajah yang disediakan oleh pakar. Dia terlihat seperti ini. Bagaimana mungkin? Apa kau mengenalnya? Kakak sulung. Lihatlah. Bukankah dia mirip Piran? Sangat kenal. Dia dan Nangking tumbuh di keluarga angkat yang sama. Mustahil. Dia punya tanda lahir kupu-kupu Nanan. Dan kami juga melakukan tes DNA. Jangan terlalu dipikirkan. Serahkan sisanya padaku untuk diselidiki. Masih belum bisa menghubunginya. Jika semuanya seperti yang kita curigai, kali ini mungkin lebih dari sekadar pergi tanpa pamit. Masuk. Tuan Chen, ini adalah dokumen yang baru-baru ini disetujui oleh Tuan Muda Chen. Tinggalkan mereka di sini. Ada sesuatu yang aku tidak tahu harus kukatakan atau tidak. Katakan. Sebelum Tuan Muda Chen meminta saya untuk menyelidiki tes paternitas. Tapi dokter yang melakukan tes baru-baru ini menerima sejumlah besar uang dan pergi ke luar negeri. Tuan Cheng, Anda mencari saya? Selidiki keberadaan Shen Yiran 2 hari terakhir ini. Ya, tunggu. Juga selidiki sekretaris Yang. Ya. Meskipun sekretaris yang teliti, dia tidak akan terus menatap. Seorang dokter di departemen pengujian, dia mengetahui berita ini terlalu cepat. Tuan Muda ketiga Chen, Shen Yiran, menghilang tanpa jejak. Pada hari perjamuan kepulangan nona tertua, menghilang tanpa jejak. Dan selain pekerjaan sekretaris Yang, telah sering berhubungan dengan seorang germo bermarga Fang. Serahkan padaku.
Majukan rencananya. Apakah lokasinya akurat? Jangan khawatir Tuan Muda Ketiga. Kami sedang melacak ponsel sekretaris yang bagus. Begitu lembut. Kau benar-benar rela memberikannya kepadaku dengan harga ini. Pastikan tidak ada masalah tersembunyi. Anda terlalu khawatir Tuan Feng kalau aku tidak terburu-buru menjual. Siapa yang akan memberikannya dengan harga ini? Benar, kan? Tapi kalau kau tidak mengambilnya, maka aku akan memberikannya kepada orang lain. Jangan, aku sudah datang jauh-jauh ke sini. Tidak pantas mencari orang lain sekarang. Cukup galak juga. Aku suka kegalakan ini. Kerjasama yang menyenangkan. Kalian siapa? Kau tahu siapa, bosku? Panggil pemimpinmu ke sini. Siapa kau? Tuan Ketiga. Bagaimana mungkin kau? Tuan Ketiga, Tuan Keempat apa? Aku belum pernah mendengarnya. Minggir dari jalanku. Aku akan mengampuni nyawamu. Nah begitu, Don. Aku akan memberi kata-kata baik untukmu pada Tuan Chow. Memohon untukmu. Kau tamat. Beraninya kau melawan Tuan Chow. Chow Wanting. Orang tua itu harus diadili. Kau bocah cilik. Siapa yang kau bawa ke sini? Tuan Ketiga. Saya ditipu. Demi Tuan Muda Chen. Tolong aku, bantu aku menutupi ini. Tuan Muda Chen. Apakah Anda Tuan Ketiga dari grup Shanghai? Sudah berakhir. Kuserahkan padamu. Ya. Tuan Ketiga. Jangan khawatir. Aku akan membawamu pergi sekarang. Tuan Ketiga C, ampuni aku. Aku bersedia menjadi saksi. Bersaksi melawan Tuan Chow. Tidak. Chow Wanting. The film was Lumpuhkan dia. translated Lalu and panggil polisi. narrated by Bersama dengan bukti Media. melawan Chow Wanting. Dokter, bagaimana keadaannya? Hanya luka ringan. Sudah dirawat. Pasien belum makan selama berhari-hari. Dia sangat lemah. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat. Adapun trauma psikologis, kita harus menunggu sampai dia bangun untuk menilainya. Terima kasih, dokter. Anda terlalu baik, Dr. Chen. Jika tidak begitu sulit di dalam negeri, bagi dokter lintas batas untuk praktik, saya sangat ingin belajar darimu. Anda terlalu baik. Benar, tentang tes paternitas. Saya sudah mengirimkannya. Hasilnya akan tersedia besok. Bagus. Terima kasih, dokter. Terima kasih kembali. Nanan. Apakah itu kau? Yan sisi ini. Begitu dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dia meninggalkanku. Aku belum bisa menghubunginya. Apa yang kau katakan? Liran diculik oleh Sisi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Dia di rumah sakit. Dan ada bukti video. Bagaimana kabar Liran? Dia baik-baik saja. Aku juga mengulang tes DNA. Hasilnya akan segera keluar. Apa kakak tahu tentang ini? Dia sedang tidak sehat. Akan kukatakan padanya nanti. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya merebut semuanya dariku lagi. Aku tidak menyangka kau begitu tidak sabar. Aku tak menyangka kau membohongiku. Siapa kau?
Kenapa kau di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin bertemu Yiran. Yiran ini, bagaimanapun dia putri kandungku. Aku bodoh sebelumnya. Aku selalu berpikir bahwa Nanqing yang bisa berbicara akan lebih baik. Tapi sekarang, Nanqing telah menemukan keluarganya. Aku hanya punya Yiran sekarang. Yiran, apa yang kau katakan? Yiran, lihat. Berat badanmu turun lagi. Siapa yang menindasmu? Katakan pada ibu. Aku ingat. Ayah membawaku pulang. Yiran, ini semua salah ibu. Kau tidak bisa bicara saat kecil. Ibu tidak menginginkanmu karena dia tidak menyukaimu. Maafkan ibu, Ayla. Yiran. Tuan Cheng, hasilnya sudah keluar. Nah, Bagaimana mungkin jika dia tidak? mengapa kau di sini? Kak, aku dengar dokter bilang, mereka sudah punya laporan yang kau inginkan. Aku berinisiatif untuk membawakannya untukmu. Aku tak menyangka. Masa itu milikku? Aku tahu. Adikku lebih pintar dan lebih penurut daripada aku. Kau pasti berharap dia adikmu. Tidak mungkin Yiran adalah putri kandungku. Cukup, hentikan sandiwara ini. Lihat. Hasil di tanganmu milik siapa itu? Ini palsu. Kalian semua sudah dibodohi olehnya. Kepatuhan dan pengertiannya semua hanya sandiwara. Memanfaatkan ketidakmampuannya untuk berbicara. Dia berpura-pura menyedihkan. Jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Ibu membujuk adikku. Tidak ada yang lebih penting daripada hal bisa bersama. Siapa Shen Nanqing? Itu dia. Apa yang kau lakukan? Anda dicurigai melakukan penipuan dan pembantuan. Kasusnya sudah dibuka. Anda sekarang ditahan. Bukan aku tidak melakukannya. Aku telah dituduh secara salah. The film was translated and Apa yang kau narrated by lakukan? M Media. Kau mencoba menculik seseorang di depanku? Tenang. Cabut tuntutannya dan bebaskan Nanqing. Baiklah, kami setuju. Kami akan membatalkan tuntutan. Kau bisa pergi, tidak perlu menangkapnya. Baiklah, tenang. Ayo pergi. Memanggil markas, situasi penyanderaan di rumah sakit, meminta bantuan. Ibu, lepaskan dia. Jangan khawatirkan aku. Pergi saja. Ibu, Nona Shen, ada apa? Bantu kantor dokter. Permisi. Cepat panggil orang ke sini. Seseorang terluka. Ibu, aku salah. Aku seharusnya tidak serakah. Kau tidak salah apa-apa. Kau harus memperjuangkan apa yang kau inginkan. Bukan begitu. Ini ibu. Ini salah ibu. Ibu bukan begitu. Sudahlah, jangan banyak bicara. Tidak. Ibu. Dia sudah diselamatkan. Kuharap kau menepati janjimu. Jangan khawatir. Aku akan menyerahkan diri begitu ibu bangun. Kau tahu keluarga itu penting. Lalu kenapa kau tidak minta maaf, Yiran? Jika permintaan maaf berhasil, kau masih ingin aku menyerahkan diri. Dia hanya takut miskin. Yang kucirikan saat kecil. Selalu mengikutinya. Sebaliknya seseorang sepertiku anak angkat. Terang-terangan memprovokasi. Aku tahu. Nanan anak yang baik. Anak yang baik hati.
Juga merindukan ibu. Bukankah kakak pertama dan kedua memberitahumu? Apa? Kakak pertama bilang, dia mentraktir kita makan malam. Ayo pergi ke restoran dulu. Datang. Nanan selamat datang di rumah. Ayo duduk. Di sini di sebelah kakak kedua. Nanan selamat datang di rumah. Salahku aku. Hampir tidak mengenalimu. Kau tahu sendiri. Kakak ketiga, mulutmu masih pedas. Syukurlah kau kembali. Dengan begini ibu bisa tenang. Ada apa kakak ketiga? Kenapa masakan ini begitu asin? Tidak bisa diam. Selamat datang di rumah Nanan. Selamat datang di rumah. Nanan. Giran kakak ketiga ingin mengatakan sesuatu padamu. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Di mana? Begitu misterius. Ayo pergi, kau akan lihat saat kita sampai di sana. The film was translated and narrated by M Media. Ibu sudah tiada. Pergi temui dia. Makam Cenggi. Ibu. Aku pulang. Saat ibu pergi, dia masih cantik. Ya. Dia takut kau tidak mengenalinya. Tidak mengenalinya. Dia secara khusus merawat dirinya sendiri. Aku langsung mengenalinya. Insya ayah Sendiran. Nanan, aku ada rapat hari ini. Aku sudah memanggilkan supir untukmu. Kau pulang dulu. Baiklah, aku tahu. Bagaimana bisa sampai? Kakak kedua sopirnya belum datang. Aku akan pulang sendiri. Kau baik-baik saja. Ana, kenapa dia tidak menjawab telepon? Pengurus rumah. Ana, kurasa aku mendengar dering telepon. Nona bosan menunggu dan pergi lebih awal. Tak perlu menunggu. Bahkan tidak bisa menunggu 2 menit. Aku kelaparan, Nanan. Kita makan apa hari ini? Sepi sekali. Tuan kedua. Nona muda belum pulang. Belum pulang. Sopir bilang dia tidak menjemputnya. Mungkinkah sesuatu terjadi lagi? Tuan Cheng, rekaman pengawasan dari pintu masuk telah dikirim ke email Anda. Itu dia. Bagaimana dia bisa keluar? Sial sekali akhir-akhir ini.
Perempuan ini selalu merengek. Si pecundang kecil itu hanya perlu melakukan pekerjaannya. Belikan aku rokok setelah kau selesai. Jangan khawatir adik. The Saat kita film was besar nanti, translated and Ibu pasti akan narrated menjemput by kita. M Media. Siapa kau? Ibu, Kau ibu dari anak itu. Dengan dandanan ini, aku tidak akan mengenalimu. Jadi kau menemukan sugar daddy ya? Dapat jackpot ya? Nah, di mana adikmu? ia ingin menjual adikku. Takkan laki-laki kabur dengannya. Sebarkan foto Nana, temukan dia. Kirimkan padaku, temukan dia. Ya, Kita harus membawanya kembali. Apa yang kau lakukan? Memukul anakku. Menjual putriku. Siapa yang memberimu keberanian? Siapa yang menyuruhmu begitu tidak bertanggung jawab dengan uang? Aku menjual 1 untuk membesarkan 3. Cukup adil kan? Tidak bertanggung jawab. Di mana King Jaolong? Mungkin berjudi lagi. Orang macam apa dia? Bukankah kau lebih tahu daripada aku? Baiklah. Panggil polisi, cari pengacara. Dia. Kapan dia keluar? Hukumannya dikurangi. aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Di mana kau, anakku yang baik? Akhirnya menelepon ayahmu. Di mana kau? Jangan khawatir. Ayah hanya butuh sedikit uang. Kau menjalankan bisnis yang begitu besar. Beri aku 100 juta saja. 1 miliar untuk menembus gadis ini kembali. Kirim alamatnya. Aku akan segera ke sana. Bagus, ingat. Untuk membawa kedua saudaramu. Kalau tidak, itu putrimu sendiri. Apa gunanya itu? Lihat aku sekarang. Semua ini berkat dia. Jika dia terluka, kau bisa melupakan uangnya. Bagus, itu baru anakku. Itu baru semangat. Sama seperti ibumu. Aku akan menghubungi kakak ketigamu. Adik kecil. Kau cepat sampai di sini. Ini 500.000. Sisanya dalam cek. Semuanya ada di sana. Kau sangat menghargainya. Lebih dari ayahmu sendiri. Kau punya uangnya. Ayo pergi. Tidak cukup. Tidak cukup. Kebencian selama 1 dekade. Bagaimana bisa berakhir begitu saja? Tenanglah. Lepaskan adikku. Berlutut, kalian semua. Baiklah. Minta maaf. Berlutut. Aku berlutut. Bagus sekali, kakak. Apa yang kau tunggu? Berlutut sekarang. Cepat. Berlutut. The film was translated and Kakak. narrated by M Media. Berlutut. Nanan, Nanan. Nanan. Kakak. Kakak. Nanan. Semua salahku. Seharusnya aku yang menjemputnya. Ini bukan salahmu, ini semua salah bajingan itu. Seharusnya aku tidak membiarkannya keluar dari penjara.
Untungnya Dr. Chang ikut serta dalam penyelamatan. Nona sudah melewati masa kritis. Luka di lehernya tidak terlalu dalam. Aku tidak tahu apakah selama penculikan. Apakah ada bagian lain yang terluka? Perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kakak ketiga. Kakak ketiga. Nanan, apa kau yang bicara? Kakak kau juga dengarkan. Nanan, dia bicara. Ada apa? Nanan, katakan lagi. Kak, Kakak ketiga saat operasi. Apa kau melakukan semacam mantra? Nanan bisa bicara. Aku sedang menjahit lukanya dan menyentuh pita suaranya. Tapi aku selalu curiga. Ini masalah neurologis. Pemeriksaan seluruh tubuh masih diperlukan. Akan aku atur. kali ini aku tidak menghambatmu. Jangan bicara yang aneh-aneh. Selamat datang di rumah Nona. Terima kasih. Kali ini Nanan juga menemukan hikmahnya. Apa kau punya rencana untuk kedepannya? Nanti, aku ingin terus bekerja. Kurasa Departemen Perencanaan cukup bagus. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Tidak ada. Apa kau mau jadi pemegang saham? Saudaraku kami akan berbagi saham denganmu. Tidak terburu-buru kan? Bagaimana menurut kalian? Itu artinya kau akan menjadi pemegang saham, dan kau tak perlu bekerja. Kakak-kakakmu tidak punya niat lain. Ini demi keselamatanmu. Tapi bukankah bahayanya? Sudah selesai. Lalu apa minggu kapok? Seperti yang kita bicarakan waktu kecil dulu. Cantik banget. Ini teknik kepang khusus dari kampung. Halaman ibu, dijamin tidak ada duanya. Aku ingin. Kupikir juga begitu. Tos, bersulat. Selamat datang di rumah. Selamat datang di rumah. Makna jodoh dari Chen.